Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para ustadz dan para ustadzah semuanya, para tuan-tuan guru yang mudah-mudahan kita doakan sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang kita hormati bersama Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah Ustadz Haji Wawan beserta jajarannya, dan panitia Ramadan serta para jamaah, bapak ibu-ibu, anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang layak disembah, zat yang layak dimintai segala pertolongan dan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kenikmatan pada kita semuanya, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiyah, serta kesempatan dan berbagai nikmat Allah yang begitu banyaknya, yang wajib kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah, tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, kelak di yaumil qiyamah memperoleh syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para jamaah salat tarawih Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang Islam mempunyai 5 pondasi kuat. Pondasi pertama atau syarat utama orang Islam adalah persaksian 2 kalimat syahadat. Syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pondasi orang Islam yang kedua adalah yaitu melaksanakan ibadah sholat. Orang sholat harus juga mempunyai ilmu dan adab. Adab dan ilmu saling berkaitan. Ya, ibadah sholat harus mempunyai ilmu dan adab atau akhlak. Bagaimana kita berhadapan dengan Allah, kita sembah sungkem kepada Allah, bagaimana akhlak kita pada Sang Pencipta. Gak cuma ilmu, akhlak, ya, 2 gabungan ini sangat penting. Pondasi Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Saat ini
kita orang Islam di bulan suci Ramadan. Orang Islam agar puasanya sempurna, agar puasanya tidak di awang-awang antara langit dan bumi dan diterima Allah, maka penyempurnanya adalah dengan melaksanakan zakat fitrah. Zakat jiwa, zakat badan untuk siapa? Untuk manusia. Enggak cuma zakat fitrah. Ya, di dalam Islam dikenal dengan beberapa zakat fitrah dan zakat mal. Bagaimana agar zakat fitrah dan zakat mal itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Lagi-lagi ilmu dan akhlak. Bagaimana kita bayangin orang zakat tapi nggak kenal ilmu, bahkan akhlaknya pun nggak tahu. Bagaimana agar zakat itu diterima dan berakhlak? Deketin para ustadznya, deketin para alimul ulama, orang-orang yang ngerti bab zakat, bab ilmu zakat. Bagaimana mereka mengajarkan cara zakat fitrah? Oh, seperti ini. Zakat mal seperti ini. Dituntun oleh para kiai-kiai kita dengan akhlak. Jangan kita meninggalkan para orang alim. Jangan kita menjauhi orang-orang yang paham ilmu agama. Kerusakanlah, kerugian besar yang kita dapat. Di antaranya orang yang jauh dari para ulama, di antaranya apa? Di antaranya adalah Allah cabut keberkahan dalam hidupnya. Nih ya. Di antara kerugian besar pada kita adalah jauh dari para ulama, orang yang ngerti, orang alim yang ngerti bab ilmu agama, termasuk adalah tentang ilmu zakat. Kita tanya, Ustaz, bagaimana zakat seperti ini? Caranya gimana? Kita deketin. Zakat mal, bagaimana cara memberzakat mal? Kita deketin para ulama, kita tanya. Kita libatkan para kiai-kiai kita. Samping kita tahu ilmunya, ada adab dan akhlaknya. Bagaimana misalkan seorang petugas zakat, ada orang zakat, ya bagaimana cara menerimanya, cara memasrahkannya bagaimana? Itu di antara adalah akhlak, adab dalam berzakat. Nah, ini saya sampaikan, ya, karena begitu pentingnya, ya, dua gabungan ilmu dan adab. Pondasi Islam yang keempat adalah puasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana agar puasa kita dengan ilmu? Bagaimana agar puasa kita dengan akhlak? Lagi-lagi harus dengan bimbingan para kiai, para ustadz, para orang-orang alim di bidang ilmu agama. Yuk deketin, tanya, kalau nggak tahu tanya. Jangan berjalan sendiri, jangan ibadah sakarepe dhewe, ndak bisa. Ibadah nggak boleh sakarepe dhewe. Puasa harus ngerti bab ilmu puasa. Ya. Dan bagaimana agar puasa itu diterima Allah? Cara dengan akhlak, adab. Nah itu. Lagi-lagi adab dan ilmu itu luar biasa, tidak bisa ditinggalin. Kadang-kadang ada yang mengatakan, wah ya harus ilmu dulu, akhlak mantar. Tidak bisa, dua-duanya harus nyambung, akhlak, adab dan ilmu. Nah itu. Terakhir, pondasi Islam yang kelima adalah yaitu melaksanakan ibadah haji. Ini pun butuh ilmu juga akhlak. Oleh sebab itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat adalah kewajiban orang Islam. Zakat adalah kewajiban orang Islam. Bagaimana agar zakat fitrah itu dengan berbagai kontroversi yang ada saat ini? Ya, dengan berbagai pandangan. Kalau zakat pakai uang mah enggak boleh. Siapa bilang enggak boleh? Ya, itu alternatif.
Kita termasuk di masjid kita ini ya, itu ndak asal namanya menerima uang ya atau menerima zakat fitrah. Kita melalui berbagai pandangan dan fatwa para guru-guru kita, termasuk diantaranya adalah dengan bayar zakat fitrah dengan uang. Kita kenal ulama besar, ya asal Bekasi yang sudah mendunia, Syekh Haji Muhajir Amsar Ad-Dari, ya seorang alim yang luar biasa. Ya, di dalam kitab sarah dari Bulughul Maram, namanya kitab Misbahul Zolam, ya dengan berbagai ya penelitian beliau, ya itu beliau memberikan fatwa bahwa boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Itu alternatif. Tapi bagusnya ya pakai makanan yang kita makan alias beras. Tapi tidak menolak dengan zakat fitrah dengan uang. Termasuk fatwa keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama, ya. Lagi-lagi kita ikut para ulama. Ulama lah yang tahu hukum agama. Kita ittiba saja. Kita ikutin fatwa keputusan para ulama. Insya Allah apa yang dilakukan oleh petugas atau panti zakat fitrah Jami Ar-Rahmah insya Allah sudah sesuai dengan keilmuan dan bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu pada para petugas sekali lagi, ayo kita laksanakan penerimaan zakat fitrah dengan sebenar-benarnya, kita salurkan kepada para mustahik yang benar-benar dia menerimanya. Dan bagaimana kita mengajarkan para muzaki agar zakatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi harus dengan ilmu. Enggak cukup ilmu, dengan tata krama, akhlak atau adab. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dipahami ya. Ya kalau pengen zakat fitrah hanya afdal ya silahkan dari rumah bawa beras. Ya, gitu ya. Misalkan pakai uang ya tidak apa-apa. Memang ada fatwa ulama yang membolehkan sebagai pakai uang. Insya Allah dengan kita ikut ulama, dekat ulama, aman, ya, aman di perahunya ulama. Kecuali kalau kita beribadah tanpa bimbingan guru, tanpa bimbingan ulama, ya kesasar. Ini kesasaran angel. Sopo sing nulungi, ya siapa yang mau nolong kalau kesasar? Tapi dengan bimbingan ulama belajar kepada gurunya, para gurunya sampai ke Rasulullah SAW, insya Allah aman di perahunya ulama. Mudah-mudahan ya kultum pada malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.